Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali TVRI kembali hadir di layar kaca Anda dalam dialog suara publik, kali ini bersama saya Novian Aulia. Pemirsa, Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang termuda yang ada di Provinsi Aceh. Sebagai kabupaten muda, tentu banyak sekali hal yang harus dibenahi agar kabupaten ini tidak tertinggal dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Aceh. Melalui program menjadikan negeri Islami, sejahtera dan juga mandiri yang merupakan visi dan misi dari pemerintahan Kabupaten Gayo Lues saat ini. Bagaimana sebenarnya program ini akan dijalankan oleh Bupati Kabupaten Gayo Lues, dan kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang ada dan telah hadir pada hari ini. Langsung dari negeri Seribu Bukit dan juga Seribu Hafiz, inilah dialog suara publik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali TVRI Aceh kembali hadir di layar kaca Anda dalam dialog suara publik selama 1 jam ke depan, dan tentunya bersama saya Novian Aulia. Ya pemirsa, Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten termuda yang ada di Provinsi Aceh. Meski masih berumur muda, tentu banyak sekali hal yang harus dibenahi di Kabupaten Gayo Lues ini agar tidak tertinggal dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Visi misi dari Bupati Haji Muhammad Amru yaitu adalah menuju negeri yang Islami, mandiri dan juga sejahtera, terus digaungkan dan juga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Gayo Lues yaitu Bapak Haji Muhammad Amru. Dan untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita Bapak Bupati Kabupaten Gayo Lues, Bapak Haji Muhammad Amru. Assalamualaikum Pak Amru. Waalaikumsalam. Saya ingin sapa seluruh pemirsa TVRI Aceh dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah, saya sampai saat ini masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Dan Bapak sudah menjalani vaksinasi Pak ya selama 2 kali? Sudah 2 kali, alhamdulillah sudah 2 kali. Musbida sudah 2 kali, kemudian rekan-rekan dari petugas kesehatan, aparatur, alhamdulillah sudah dilakukan vaksin. Ya, tentu tidak ada keluhan apapun Pak ya setelah divaksin. Tidak ada Pak ya. Artinya aman dan juga aman, halal. Oke. Ya, baik Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya visi misi Bapak ketika mencalonkan diri sebagai bupati adalah menuju negeri yang Islami, mandiri dan juga sejahtera. Ada alasan apa Bapak mengambil sehingga visi dan misi itu yang akan Bapak jalankan selama di masa pemerintahan Bapak? Ya, tujuan dari pemerintahan adalah ingin mensejahterakan rakyatnya. Saya berpikir untuk sejahtera itu harus dari perbaikan mental daripada masyarakat kita. Jadi mental yang Islami itu pintu untuk menuju kemandirian dan menuju kesejahteraan. Jadi setiap orang yang betul-betul kehidupannya sudah Islami, saya pastikan akan menemukan kesejahteraan. Itu yang melandasi pikiran kami ketika kami pada awal-awal mencalonkan diri menjadi pimpinan di negeri Seribu Bukit ini. Oke. Ada 3 poin yang saya tangkap ini adalah Islami, kemudian mandiri dan juga sejahtera. Mungkin Bapak bisa menjabarkan, kita akan bahas satu-satu Pak terkait dengan visi yang pertama Pak adalah menjadikan negeri yang Islami. Itu seperti apa? Yang program apa yang sudah Bapak jalankan untuk mewujudkan hal itu? Ya, Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 146 desa. Mayoritas penduduknya di sini adalah Muslim. Jadi hingga saat ini Kabupaten Gayo Lues tidak memiliki rumah ibadah lain selain rumah ibadah kaum Muslim. Jadi untuk itu kita tinggal penguatannya saja, saya kira. Bagaimana supaya Islamnya menjadi Islam yang sebenarnya. Kalau sudah Islam yang sebenarnya, orang Islam itu tidak ada malas, orang Islam itu tidak ada yang berbohong, Iya, betul. Orang Islam itu tidak rakus, kan itu semuanya pintu dari sebuah kesejahteraan. Jadi kita ingin menerapkan ajaran Islam itu yang kapah atau yang sebenarnya, walaupun sesungguhnya tentu tantangan-tantangan untuk menerapkan dan
memasukkan Islam yang sebenarnya ke dalam seluruh sanubari masyarakat itu hal yang sangat berat. Iya. Tapi kita terus bekerja Ya, dengan berbagai program. Ya, terkait dengan salah satu program Bapak adalah melahirkan 1000 hafiz. Itu konsepnya seperti apa, Pak? Yang sudah Bapak gaungkan dan yang akan dijalankan? Ya, salah satu program kita memang yang sudah lumayan dikenal, baik di tataran nasional, regional, apalagi daerah adalah program 1000 hafiz. Julukannya program 1000 hafiz. Sampai saat ini telah terdata sekitar 2.750-an hafiz Al-Quran yang ada di Kabupaten Gayo ini. Tapi tidak semua sudah hafal mencapai terus 30 juz. Ya, tapi sudah akan menobatkan diri tetap menjadi santri hafiz. Ya, mereka dididik di pesantren-pesantren yang terus tumbuh di Kabupaten Gayo. Kemudian sebagian mereka juga belajar di TPA. Hal ini kami lakukan sebetulnya sebagai bentuk kampanye berbalik. Kalau selama ini kita memberikan ceramah, memberikan tausiah kepada orang tua, tidak semuanya bisa menerima. Pertama karena keterbatasan barangkali daya pikir, kemudian keterbatasan waktu. Ya, hanya rame ketika ada tausiah, situ saja. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Dengan kita gaungkan program 1000 hafiz, seluruh tampis yang mau menobatkan diri sebagai calon penghafal Al-Quran, 1000 per santri, santriwati. Kalau dia tidak boarding, tentu kita berikan juga berupa stimulus ya, antara 100 sampai 150 untuk per santri. Dan ini itu berjalan hingga sekarang, Pak? Berjalan, alhamdulillah berjalan, walaupun kadang-kadang tantangannya juga banyak sekali, ya, banyak sekali tantangannya, tapi berjalan. Ini dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan kami sendiri melihat kenyataan itu, walaupun barangkali hasil sebenarnya baru bisa kita lihat nanti 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi yang jelas, setiap ada satu keluarga anaknya masuk santri, apalagi sebagai calon penghafal Al-Quran, saya pastikan suasana keislaman di rumahnya akan tumbuh. Ada suasana berbeda dari sebelumnya. Dia akan malu kalau dibilang, oh anakmu penghafal Al-Quran, anakmu santri hafiz, tapi kamu nggak pernah ke masjid. Ya, jadi dia pertama malu, kedua nanti menjadi panggilan jiwa dan menganggap akhirnya itu sebuah keharusan. Ini yang kita rasakan. Terus di sisi lain lagi, kalau kita berjalan-jalan di sekitar kota ini, itu kalau ada ibu-ibu muda ketemu sesama dia itu, yang dulu-dulunya dia cerita, anakmu pandai nari ya, apa lagu dandut ini ya, nah, gitu kira-kira. Hari ini semua cerita itu sudah berlalu. Mereka lebih cenderung bercerita menanyakan, anakmu berapa juz seperti itu. Anakmu tampil di mana? Nah, gitu. Kira-kira itu yang menjadi satu. Dan mereka merasakan ketika anaknya dididik di pesantren, perilakunya yang selama ini kurang baik berputar terus 180 derajat, yang membuat hati mereka tentu sangat senang. Dan itu terus memancing ke yang lain sehingga menularkan kepada yang lain. Hari ini pesantren tumbuh pesat di Kabupaten Gayo. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasanya orang tua saat ini sangat bangga ketika anaknya menjadi seorang hafiz yang hafal banyak juz, dan itu tentu saja mendapatkan, tentu itu harus didukung oleh pihak pemerintah sebagai orang yang sebagai pihak yang memberikan izin terhadap pembangunan pesantren ataupun terhadap pembangunan tempat-tempat lahir hafiz di Kabupaten Gayo ini. Nah, terkait hal itu, bagaimana sebenarnya peran Bapak dalam memberikan pelayanan terkait dengan izin dari pembangunan pesantren-pesantren, yang dimana kita tahu itu adalah tempat lahirnya hafiz-hafiz Al-Quran, yang tentu saja itu akan menjadi sebuah batu loncatan juga untuk Bapak, sehingga program 1000 hafiz ini bisa terus dijalankan. Iya, sebetulnya tidak ada resep khusus ya. Dia berkembang secara alami. Ketika mereka melihat pesantren sana penuh, tidak mampu lagi menerima
lonjakan santri yang mendaftar, itu akan tumbuh. Kenapa kita tidak buat? Sementara Bupati memberikan dukungan penuh, jadi terus akan tumbuh dia. Izin kita permudah, walaupun barangkali izin yang paling rekomendasi dari kita, izinnya ada dari lembaga-lembaga lain, mulai dari Kemenak sampai ke tingkat provinsi. Itu yang kita. Jadi dia tumbuh secara alami. Tidak ada setir khusus, kecuali memang kita terus berkampanye kepada masyarakat bahwa masukkanlah anak kalian ke dalam pendidikan agama, karena hanya dengan cara itulah mereka bisa diselamatkan dari tantangan dunia sekarang ini yang semakin berat. Proxy war, narkoba, kemudian IT. Kalau tidak diperkuat dengan agama, ini anak-anak ini satu saat akan menjadi musuh kalian. Kira-kira kampanye itu terus kita gaungkan, akhirnya masuk ke dalam hati masyarakat. Kemudian juga pesantren ini kan tidak menuntut modal yang terlalu tinggi, tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi. Sederhana, membuat anak-anak hidup sederhana, kemudian juga hasilnya bisa dilihat nyata. Perilaku anak bagus, kemudian sikap anak bagus. Mudah-mudahan nanti di masa depan dia betul-betul menjadi sahabat dari orang tua, bukan menjadi musuh dari orang tuanya. Betul. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan yang pertama menjadikan negeri yang Islam. Selanjutnya saya ingin ke poin kedua terkait dengan kehidupan yang mandiri yang akan dijalani oleh pemerintahan Bapak di Kabupaten Gayo Lues ini. Kita tahu bahwasanya memang banyak sekali potensi alam yang ada di Kabupaten Gayo Lues, sehingga Gayo Lues ini dalam tanda kutip Bapak tidak perlu membutuhkan bantuan orang dari pihak manapun, karena memang sudah sangat banyak potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Gayo Lues, sehingga kemandirian itu dapat terwujud. Seperti apa itu Pak? Ya, mandiri bisa kita terjemahkan dari dua versi. Pertama, mandiri itu tidak menggantungkan kebutuhan kita kepada orang lain. Hiduplah sederhana dengan apa yang kita miliki. Jangan kita menjadi orang yang selalu tangan di bawah. Hidup mandiri itu berarti kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan berusaha terus sesuai dengan kemampuan kita dengan napas Islam yang kita miliki. Mandiri yang kedua, kita berjuang untuk memanfaatkan seluruh potensi alam kita, baik yang di perut bumi maupun yang di atas permukaan bumi ini, untuk kita eksploitasi bagi kepentingan masyarakat. Kita memiliki potensi tambang, kita memiliki potensi alam yang di permukaannya air, kemudian pinus, tanah yang subur dan luas, kemudian hutan yang bisa dijual menjadi aset wisata. Itu semuanya kita miliki dan kita berupaya mengelolanya, sehingga kita ini bukan hanya menjadi penerima pemberian mulai dari pusat luar, sampai provinsi, tapi bisa menjadi kontributor lah bagi negara, bagi provinsi. Itu impian kita. Tentu ini melalui sebuah proses dan perjuangan yang tentu amat berat. Tapi alhamdulillah upaya-upaya itu terus berjalan dengan dibangunnya ruas jalan, menjadikan kabupaten ini menjadi kabupaten simpang 5, menghubungkan ke Tamiang, menghubungkan ke Aceh Timur, menghubungkan ke Takengon, ke Abdia dan Aceh Tenggara. Saya kira ini adalah kota masa depan yang hari ini sedang berjuang untuk mandiri, satu saat akan menjadi kenyataan untuk menjadi. Tapi tidak secepat atau semudah membalikkan telapak tangan. Saya sudah mengabdi di sini 3,5 tahun dari masa kontrak kerja saya, insya Allah 5 tahun. Jadi 1,5 tahun ini tidak mungkin terrealisasi mandiri itu. Tapi dari hasil perjuangan ini akan dirasakan ke depannya. Gitu. Potensi apa yang paling menjadi andalan sebenarnya untuk Kabupaten Gayo Lues ini sehingga kemandirian itu dapat terwujud? Karena seperti yang Bapak katakan, kalau bisa kita dari Kabupaten Gayo Lues itu istilahnya mengekspor apa yang ada dari dalam keluar, sehingga tidak perlu dari luar ke dalam. Apa yang menjadi suatu senjata buat Kabupaten Gayo Lues sehingga kemandirian itu dapat diwujudkan, Pak? Iya, kita punya potensi alam yang luar biasa. Ya, sumber daya alam alam kita luar biasa, sungguh tidak sebanding dengan SDM-nya. Jadi kalau tidak kita gotong-royongkan, ini tidak akan menjadi potensi yang bisa membawa kemandirian bagi masyarakat. Di sini ada 11 sungai yang mengairi beberapa kabupaten, baik di Aceh maupun
di Sumatera Utara. Hulu sungai besar ini kalau kita ubah menjadi energi, itu Gayo Luas bisa menjadi petrodolar seperti Aceh Utara di masa jayanya PT Harun dulu. Nah, jadi ini kita rubah menjadi energi, kita bangunlah PLTA. Saya pernah dibawa jalan-jalan ke beberapa negara yang PLTA-nya bagus, ya. Itu dalam satu aliran sungai sampai ada beberapa puluh bendungan-bendungan yang bisa dirubah airnya menjadi energi, dijual menjadi energi. Kalau itu kita manfaatkan, tentu akan menjadikan Kabupaten Gayo Luas sebagai pusat energi nasional bisa. Kemudian yang loser, satu dari sekian banyak kekayaan yang diakui dunia, itu ada di Gayo Luas. Loser itu luar biasa. Kalau umpamanya ada saja Juin kita, kawan kerjasama kita mengadakan trayek perjalanan dari Gayo Luas ke Puncak Loser dengan menggunakan barangkali helikopter, tapi itu harus dengan ada izin ya dari betul. Kementerian Lingkungan Hidup. Itu akan menjadi potensi, ditambah lagi beberapa lokasi wisata yang sudah tidak dimiliki oleh tempat lain di kita ini, alhamdulillah masih ada. Artinya itu, sebenarnya Bapak banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari Gayo Luas ini, tapi memang SDM yang mumpuni juga harus didukung untuk menyukseskan yang seperti Bapak katakan tadi, kemandirian tadi, seperti itu ya. Semua kekayaan alam ini tidak bisa kita jual begitu saja tanpa daya pikir dan daya modal yang memadai. Jadi untuk itu terus kita upayakan kerjasama dengan pihak lain, mendatangkan investor-investor yang semuanya sekarang ini dalam tahap melakukan kerjasama. Di samping itu tentu banyak potensi-potensi alam yang khusus yang tidak dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain di Aceh, seperti Sriwangi. Sriwangi kita memiliki sekitar 48.000 hektar. Ya, ini kandungan citranolanya terbaik. Ya, artinya selalu dijadikan blending oleh pengusaha minyak astri dari tempat lain karena kandungannya bagus. Sudah sangat diakui juga ya Pak ya, diakui. Cuman sayang memang tidak ada pasar khusus tentang Sriwangi ini, sehingga fluktuasi harga sering merugikan masyarakat. Baik, ya tadi kita sudah membahas terkait dengan menuju negeri yang Islam, kemudian mandiri. Terakhir dengan kesejahteraan yang menjadi salah satu visi Bapak sendiri di program kerja Bapak di pemerintahan Kabupaten Gayo Luas. Kita tahu Bapak bahwasanya memang indeks kesejahteraan masyarakat itu diukur dari angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gayo Luas. Dari data BPS memang Kabupaten Gayo Luas bisa dikatakan menjadi salah satu kabupaten yang termiskin di Aceh ini, Pak. Namun seiring berjalannya tahun, data dari BPS menunjukkan bahwasanya angka kemiskinan itu semakin menurun, Pak, di Kabupaten Gayo Luas. Mungkin Bapak ada program apa yang sudah Bapak laksanakan sehingga angka kemiskinan ini semakin menurun, Pak, setiap tahunnya? Iya. Kita akui bahwa posisi kita di rating angka kemiskinan itu masih berada di posisi ke-22. Satu digit di atas Singkil ya. Yang 23-nya Singkil, 22-nya. Tapi itu semakin bagus Pak ya, karena memang awalnya di urutan ke-23, akan tetapi karena memang perbaikan yang sangat bagus jadi ke-22. Di urutan ke-22. Urutan ke-22 ini sulit kita merubahnya menjadi 20, 21, 19, tapi kita terus berjuang. Walaupun angkanya ratingnya berada di 22, angka kemiskinan itu terus menurun. Di tahun pertama kepemimpinan kami, suasana masih begitu agak normal. Ini angka kemiskinan pernah turun paling tinggi di Aceh, 1,8%. Ya, itu paling tinggi penurunannya. Kemudian akibat COVID, penurunan ini menjadi terkendala. Pertama karena memang suasananya ya, kita terhambat penerimaan anggaran, terhambat aktivitas masyarakat, dan banyak faktor-faktor lain yang membuat macam mana upaya kita menekan angka kemiskinan ini terkendala. Tapi alhamdulillah ratingnya semakin baik, walaupun barangkali belum bisa mengangkat
Posisi rating rankingnya dari 23 yang saya cita-citakan menjadi 19, nggak muluk-muluk sekali sebetulnya. Saya ingin hanya ke angka 19. Terkendala semua akibat pandemi COVID ini, dan itu bukan hanya terjadi di kita, tapi di luar bahkan daerah secara juga, global, betul, nasional juga terjadi. Juga menjadi salah satu hal yang membuat angka kemiskinan di daerah lainnya juga semakin meningkat diakibatkan dengan COVID-19 ini. Ya. Oke, kita ketahui bahwasanya memang itu bukan pekerjaan yang mudah Pak, untuk menurunkan angka kemiskinan, terlebih memang karena memang kualitas SDM yang belum mumpuni, akan tetapi banyak PR yang harus kita kerjakan ya di masa pemerintahan Bapak di 1,5 tahun ke depan. Apa yang akan Bapak lakukan sehingga target Bapak yang seperti Bapak katakan menjadi peringkat ke-19 lah termiskin? Itu cita-cita Bapak. Apa yang Bapak lakukan? Di samping program-program yang sudah sangat khusus kita cantumkan di dalam RPJM, kita akan berupaya menekan angka kemiskinan. Kalau hari ini kita berada di posisi 22, impian saya dengan kerja keras semua pihak, kita bisa menurun menjadi atau ke angka 20 atau 19. Itu harapan saya di tahun 2022 atau di akhir tahun 2021 ini. Upaya-upaya itu sudah kita lakukan dengan memberdayakan sektor perekonomian masyarakat. Di sini kan ada 90% warganya hidup dari bertani. Jadi kita fokus bagaimana memberdayakan petani. Kita berikan bantuan melalui program Seko Covid. Jadi di tengah Covid ini, masyarakat kita minta untuk tidak bergabung dengan yang lain, lebih fokus pada usahanya masing-masing. Kepada masyarakat yang ada di kampung, kita berikan secara cuma-cuma bibit jahe, bibit bawang, kemudian bibit kentang, mulsanya, sampai ke saprodinya kita berikan. Sehingga mereka ini aktif untuk melakukan pekerjaannya tanpa harus berkumpul-kumpul bila tidak penting di tempat-tempat keramaian. Alhamdulillah ini membawakan hasil. Tentu hasilnya akan semakin kelihatan nanti di hasil survei sensus BPS saat ini yang akan diumumkan nanti di bulan September mendatang. Itu yang kita lihat. Kami yakin apa yang kami lakukan ini membawakan hasil yang memadai. Ya, itu yang kita menjadi harapan kita semua. Terakhir Pak, ini kita masih memang di tengah pandemi COVID-19. Program vaksinasi juga merupakan salah satu program yang paling menjadi program utama baik di tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Di Kabupaten Gayo Lues sendiri, seperti apa program vaksinasi yang telah dijalankan dan juga penanganan COVID-19 sendiri di Gayo Lues seperti apa? Singkat saja Pak. Ya, sudah 1 tahun lebih ya kita dinyatakan pandemi. Kita termasuk kabupaten yang paling konsisten menjalankan semua aturan instruksi yang diberikan oleh pusat. Jadi ini kita sangat konsisten terhadap semua itu, dan termasuk yang terakhir dalam hal vaksinasi. Tidak ada kendala yang berarti. Untuk vaksinasi saya orang yang pertama, karena banyak sekali berita-berita hoax yang membuat masyarakat ragu. Tapi dengan sikap kami langsung mengekspos di berbagai media bahwa kamilah orang yang pertama divaksin, ditambah keluarga dekat, istri, kemudian tambah musbidah. Alhamdulillah sekarang ini orang sudah bertanya kapan giliran kami. Jadi tidak lagi pada posisi menolak, tapi sudah pada menunggu. Ya, terima kasih Bapak Haji Muhammad Amru yang juga merupakan Bupati Kabupaten Gayo Lues. Kita tentu berharap Kabupaten Gayo Lues akan semakin maju ke depannya di bawah kepemimpinan Bapak. Ya, baik pemirsa, dialog suara publik akan kembali usai jeda berikut ini, tentunya dengan narasumber selanjutnya itu ada Dr. Andi Syaputra yang merupakan salah seorang yang konsen terhadap dengan program yang dicetuskan oleh Bupati Kabupaten Gayo Lues usai jeda berikut ini.